diskusi kita dari sesi pertama, kedua, ketiga, dan akhirnya dengan mengkerucut pada sesi yang keempat. Output yang ingin kami capai dalam penelitian diaspora di 3 negara ini adalah output berupa jurnal internasional berstandar Scopus Q1 atau Q2 nantinya. Dan tetapi dalam penelitian dalam masa diskusi pra penelitian ini kita mentargetkan setiap dari narasumber yang menuliskan artikel atau menyampaikan presentasinya dalam sesi masing-masing ini, kita wajibkan untuk bisa mengeluarkan output berupa artikel sederhana sebanyak 4.000 kata untuk kita submit di beberapa jurnal internasional yang berstandar Q3 maupun Q4. Ya. Ini ada sebuah tantangan ya. Jadi tantangan karena memang saya bidangnya adalah hukum tata negara, tetapi kemudian diajak oleh para doktor ini 3 orang untuk ikut berkontribusi dan juga memberikan pemikiran dalam hal bidang hukum keluarga. Maka kemudian saya pun balik menantang jadi diajak untuk berkolaborasi, ditantang untuk ikut, dan saya balik kemudian menantang para 3 doktor ini untuk kemudian bisa memberikan output lebih, yaitu berupa artikel yang berstandar internasional dan Scopus. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, terima kasih atas kehadirannya pada kali ini. Kami sangat senang sekali dan juga mengucapkan terima kasih atas partisipasi semuanya. Alhamdulillah sudah 57 peserta, tambah yang belum di 58. Antusiasnya luar biasa. Minggu kemarin juga lebih daripada ini ya. Insya Allah nanti akan mencapai 100 orang. Dan diskusi kita pada hari ini akan diberikan sertifikat. Kalau Bapak Ibu, andai Bapak Ibu menginginkan sertifikat yang ditulis namanya, maka bisa langsung mengisi Google Form. Nanti kita akan mengirimkan balik dengan nama. Akan tapi kalau Bapak Ibu tidak hanya sekedar kosong saja, tidak masalah, kita sudah men-share dan akan memberikan sertifikat itu secara cuma-cuma. Langsung saja kita persilakan kepada Bapak Dr. Nur Hidayat MA untuk menyampaikan presentasinya. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang saya hormati Direktur Poskolegnas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan juga moderator yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian, para peserta yang berbahagia di siang hari dan di waktu Indonesia dan pagi hari di waktu siang. Saya mengucapkan terima kasih. Ini sudah tepat ini posisi saya, Pak Moderator? Sudah ya? Baik, mungkin bisa agak kurang mundur bisa sedikit, ditampilkan. Oke. Bisa ditampilkan mungkin slide-nya yang sudah saya kirim, Ustaz. Yang terbaru ya? Ya, baik. Yang terbaru. Ya. Iya, baik. Sebentar. Ya. Ya, kita ketahui bahwa saat ini dunia ini sedang mengalami problem populasi, ya, jumlah populasi yang meningkat di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Ini menjadi masalah besar. Silakan dilanjutkan. Ini menjadi masalah, ya. Silakan tadi dilanjutkan. Terus. Ya, ini meningkatnya populasi dunia
saat ini sampai 7,53 miliar ya, ini jumlah penduduk kita saat ini. Ini tampilan yang terakhir ya tadi ya, Pak Moderator. Ini yang bukan yang terakhir ya nih? bukan ini. Oh, Sebentar. Yang terakhir. Ya. Meningkatnya jumlah populasi dunia ini ada 7,53 miliar penduduk dunia saat ini. Ini data 2017. Kemudian penduduk Indonesia 267 juta. Dan ini meningkat menyebabkan terjadinya krisis ekonomi dunia gitu. Dampak dari masalah populasi ini tentunya adalah timbulnya masalah ekonomi. Timbulnya masalah ekonomi ini akhirnya menyebabkan sempitnya lapangan pekerjaan. Sehingga semakin sulitnya lapangan pekerjaan di Indonesia, maka warga negara kita ini melakukan migrasi. Dan salah satu negara tujuan migrasi warga negara kita ini adalah Taiwan. Karena Taiwan, kemudian Hong Kong, Korea Selatan, dan Jepang ini menjadi negara-negara yang menjadi alternatif pilihan terbaik bagi warga negara kita. Nah, di Taiwan, kemudian warga negara kita ini beradaptasi, kemudian bersosialisasi dengan warga negara Taiwan, sehingga muncullah yang disebut dengan pernikahan diaspora. Adanya pernikahan antara warga negara Indonesia dengan warga negara Taiwan. Sehingga ini tema yang diangkat itu adalah bagaimana pernikahan diaspora ini, motivasi pernikahannya adalah antara ekonomi atau agama, bermotivasi agama. Itu yang pertama. Kemudian saya kira secara terminologi ini diaspora ini adalah warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri. Kemudian menurut Dino Patijalal ya, mereka ini memiliki potensi yang luar biasa. Ya, diaspora Indonesia di luar negeri ini memiliki potensi yang besar gitu. Nah, pernikahan diaspora sendiri istilahnya kalau di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu adalah pernikahan campuran ya. Pernikahan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara lain gitu. Termasuk di sini adalah warga negara Taiwan. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini motivasi pernikahan ini karena kaitan dengan bagaimana motivasi warga negara kita menikah dengan warga negara Taiwan, sebaliknya warga negara Taiwan menikah dengan warga negara Indonesia, ini tentu ada dilandasi oleh berbagai motivasi atau berbagai motif ya. Sudah bisa ditampilkan, Ustadz? Sudah? Oke. Belum bisa ya? Ini ya. Ini kan. Sudah. Lanjut, Ustadz. Ya, lanjut. Nah, ini motivasi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya. Ada 4 motivasi menikah menurut Rasulullah. Yang pertama adalah motivasi ekonomi. Kemudian motivasinya karena perbaikan nasab, keturunan, kemudian karena kecantikannya, ini motivasi, dan yang berikutnya adalah motivasi agama. Ini motivasi pernikahan. Jadi secara umum siapapun dia dan dimanapun,
ketika melaksanakan atau melakukan pernikahan, maka motifnya dari 4 ini. Termasuk siapapun ya, dimanapun gitu. Ini motivasinya 4 ini. Lanjut, Tad. Berikutnya, nah ini ada teori motivasi. Di dalam tulisan saya ini mengintegrasikan antara teori motivasi yang ditulis atau yang digagas oleh Abraham Maslow, kemudian diintegrasikan dengan konsep atau teori maqasidus syariah. Sehingga nanti yang muncul adalah teori motivasi syariah dalam pernikahan. Motivasi syariah dalam pernikahan diaspora. Nah, ini yang menjadi mungkin bisa dikatakan integrasi antara teori motivasi Barat dan maqasidus syariah. Itu sehingga nanti muncul motivasi syariah dalam pernikahan diaspora. Lanjut, Ustaz. Bahwa kita tahu bahwa teori motivasi itu diterapkan di dalam berbagai hal, dalam pendidikan, ekonomi, ya, manajemen, dan juga berbagai bidang lain. Nah, ini maqasidus syariah, integrasi antara maqasidus syariah dan motivasi ini, bahwa dalam pernikahan itu, ya, itu ada motivasi positif yang disebut dengan motivasi yang soleh gitu, motivasi yang soleh. Motivasi positif ini mendatangkan kemaslahatan ukhrawi yang pada akhirnya mendatangkan pahala bagi pelakunya. Dan yang kedua, motivasi positif ini digerakkan oleh fitrah manusia secara naluri, bahwa manusia itu ya ketika menikah maka memiliki motivasi positif. Motivasi positif inilah yang menjadi fitrah manusia, sehingga ini mendatangkan maslahah, mendatangkan kebaikan-kebaikan, mendatangkan keberkahan. Kemudian yang berikutnya adalah motivasi netral, yang dalam dalam hal ini disebut dengan sesuatu yang mubah. Motivasi ini dikatakan netral bila mendatangkan maslahah duniawi yang dalam hukum Islam dikategorikan pada perbuatan mubah. Jadi ketika seseorang misalnya melaksanakan atau melakukan pernikahan, maka sangat dibolehkan atau sangat sah saja ketika misalnya motivasinya itu motivasi ekonomi, motivasi agama dan yang lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah motivasi negatif atau fasid ya, atau fasad. Ini berpotensi fujur ya, bila mendatangkan mafsadat yang pada akhirnya akan mendatangkan dosa bagi pelakunya. Nah, bagi orang yang memiliki motivasi menikah misalnya antara misalnya antar negara atau diaspora pernikahan gitu, maka ketika motivasinya itu rusak, motivasinya itu fasid gitu, maka nanti akan mendatangkan kerusakan-kerusakan dalam berumah tangganya itu. Bahkan bisa merusakkan hubungan antar negara. Contoh misalnya ketika ada pernikahan orang Indonesia dengan orang Malaysia, itu kemudian terjadi penyiksaan, terjadi penzoliman gitu, maka ada hubungan yang tidak baik antar negara. Ini kalau sekali lagi nikahnya, motivasi nikahnya motivasinya adalah negatif atau fasid gitu ya. Dulu ada kalau tidak salah namanya Manohara ya, yang pernah menikah dengan salah seorang sultan di Malaysia gitu. Nah, ini kan membawa fasad, membawa kerusakan gitu ya, antara secara pribadi dan juga antar bangsa gitu. Dan ini ya dikategorikan perbuatan yang tidak baik, perbuatan tercela dan perbuatan makruh, bahkan ini perbuatan haram. Ketika seorang warga negara Indonesia memiliki motivasi menikah yang tidak baik, ya maka ini kategorinya adalah tercela, makruh dan haram. Bisa dilanjutkan.
Nah, ini konsep maqasidus syariah di dalam pernikahan diaspora itu pertama motivasinya adalah positif yang tadi motivasi positif atau soleh atau potensi bertakwa, kemudian netral atau mubah, kemudian negatif atau fasid. Sumbernya adalah sumber motivasi positif itu adalah fitrah atau ini natif ya. Di dalam teori nativisme itu adalah bahwa segala hal yang dimiliki oleh seseorang itu bersifat fitrah gitu. Konsep fitrah itu yang motivasi positif atau kebaikan yang ada pada dirinya itulah fitrah gitu. Kemudian kalau netral atau mubah, nah ini adalah berdasarkan syahwat atau gharizah. Jadi ketika seorang WNI menikah dengan seorang WNA, apakah Indonesia dengan Taiwan misalnya, maka dibolehkan atau motivasinya itu mubah kalau landasannya itu syahwat. Nah, ini memang katakanlah dasar semua orang menikah itu kan bisa syahwat, dan ini mubah dan ini boleh gitu. Kemudian yang negatif yang tadi itu yang tadi saya katakan bahwa yang ini adalah tercela, makruh bahkan haram gitu. Ini karena didasari oleh hawa nafsu ya. Gitu sehingga ini bisa merusakkan gitu. Kemudian makosidnya kalau yang positif dan fitrah itu adalah maslahah ukhrawi. Jadi yang positif soleh atau potensi takwa ini bermasalah atau memiliki masalah ukhrawi, ya, orientasinya adalah ukhrawi. Kemudian kalau yang netral, kemudian yang syahwat itu adalah masalah duniawi, itu baik gitu. Ketika orang menikah karena syahwatnya itu baik, karena dia memelihara syahwatnya. Nah kalau yang ini yang negatif, maka makosidnya tujuannya adalah mafsadat, kerusakan. Jadi ketika orang misalnya menikah antara WNI dengan antara Indonesia dengan Taiwan, nah dilandasi ketiga-tiganya ini ada yang positif, ada yang netral, ada yang negatif. Itu. Jadi dan ini berlaku umum gitu. Lanjutan. Kemudian dalam konsep maqasid syariah juga ada yang disebut maqasid juz'iyah. Apa itu maqasid juz'iyah? Maqasid juz'iyah itu adalah motivasi yang tadi yang sholih atau yang baik, motivasi mubah dan motivasi fasid. Ya, ini maqasid juz'iyah. Implikasinya adalah bahwa dapat dikategorikan kepada masalah wajibat dan masalah mandubat bila motivasinya bersifat sholeh. Jadi kalau misalnya ada WNI menikah dengan warga negara Taiwan, motivasinya baik gitu, maka dia dikategorikan itu adalah sesuatu yang wajib. Sesuatu yang wajib, kemudian maslahah, mandubah, dan motivasi juga bersifat baik atau soleh. Kemudian, bila motivasinya bersifat mubah, maka ia akan memperoleh maslahah mubahat. Ya. Kemudian sedangkan bila motivasi itu fasid, maka kemaslahat yang diperolehnya adalah masalah muharramat dan makruhat. Jadi ini adalah maqasidul juz'iyah dalam konsep atau dalam pernikahan diaspora. Kemudian ada maqasidul kulliyat. Nah, kalau maqasidul kulliyat ini ada beberapa tujuan ya. Yang pertama bahwa pernikahan motivasi pernikahan itu termasuk di sini adalah pernikahan diaspora WNI, warga negara Indonesia dengan warga negara Taiwan, maka maqasidul kulliyatnya adalah hifdzun nasl. Bahwa pernikahan itu memiliki tujuan, memiliki motivasi untuk menjaga kelangsungan hidup manusia di bumi. Jadi menikahnya dengan siapapun, apakah itu misalnya kita menikah dengan orang Taiwan atau dengan orang manapun, maka sebetulnya motivasinya hifdzun nasl, menjaga kelangsungan hidup manusia di bumi. Jadi pernikahan diaspora yang dilakukan oleh
WNI dan warga negara Taiwan itu dalam rangka menjaga kelangsungan hidup manusia di bumi ini. Kemudian hifzuddin, sesuai dengan ajaran Allah atau untuk memelihara agama dan sesuai dengan ajaran Rasulullah, menghindari perzinahan dan kefasikan, menghindari perzinahan dan kefasikan. Jadi kalau pernikahan diaspora antara warga negara Indonesia dengan warga negara Taiwan itu sebetulnya untuk memelihara agama. Kita tahu misalnya di negara yang sangat bebas, yang sangat terbuka, sangat sekuler misalnya, hal-hal yang hal-hal yang kefasikan gitu atau perbuatan-perbuatan yang dilarang agama itu sangat terbuka. Maka dengan pernikahan itu akan terpelihara. Kemudian hifzun nafs, mengembangkan potensi diri, kebahagiaan, kebutuhan seksual dan kehormatan. Hifzul nasab, hifzul mujtama, hifzul mal. Nah, yang saya garis bawah adalah ini, hifzul mal dan hifzuddin ya. Ini memelihara atau tujuannya adalah mencari rezeki yang halal, menata kerjasama dalam ekonomi keluarga dan sebagainya. Dia orang kita di Taiwan itu motivasi karena awal berangkat ke sana itu adalah motivasinya ekonomi, maka ketika menikah pun dilandasi oleh motivasi ekonomi itu tidak jadi soal ya, itu jadi sah-sah saja gitu. Kemudian hifzul akal, ya, mendidik, mengayomi dan membimbing dan seterusnya lah. Lanjut, Tad. Nah, ini yang berikutnya adalah maqasid lil fardi. Nah, ini motivasi pernikahan yang dikatakan ini adalah bersifat doruriyah ya. Jadi maqasidul lil fardi ini artinya bahwa pernikahan yang dilandasi oleh hifzuddin, hifzul ard, ya, ada hifzul a'rad, memelihara kehormatan, hizbul qalbi, memelihara kesucian, hifzul nafs, hifzul nasl, hifzul akal, hifzul mal, itu adalah sebuah tujuan atau motivasi yang utama gitu, yang harus menjadi landasan motivasi menikah gitu. Berikutnya, Ustaz. Berikutnya, ya ini mungkin sebagai data pernikahan diaspora ya, antara data tahun 2019 itu ada sekitar 7.907 orang warga negara Taiwan itu menikah dengan warga negara asing. Nah, Indonesia itu di tahun 2019 ada 790 orang menikah dengan warga negara Indonesia, warga negara Taiwan menikah dengan warga negara Indonesia. Ya. Tentu ini dengan berbagai data, ada misalnya tergantung termasuk juga berlatar belakang pendidikan yang berbeda, latar belakang agama yang berbeda. Oke, lanjut Ustadz. Nah, ini salah satu ya. Salah satu contoh di Taiwan itu ada pengembangan warung halal. Warung halal ini didirikan oleh pasangan pernikahan diaspora Indonesia Taiwan. Ini saya ambil salah satu bahwa dirintis oleh Ibu Hasanah dan Pak Yasin ini. Ini membuktikan bahwa ekonomi menjadi pernikahannya sangat relevan dengan teori motivasi dan konsep maqasidus syariah. Jadi bahwa mereka ini menikah karena pernikahan itu motivasinya tentu yang tadi dalam motivasinya adalah motivasi agama, motivasi ekonomi, ini dibolehkan atau secara hukum ini sah. Sehingga kita lihat misalnya ada kemaslahatan ketika menikahnya itu dimotivasi oleh ekonomi, dimotivasi oleh kebaikan atau soleh tadi, motivasi yang soleh, maka pasangan ini mengembangkan warung halal.
Ini kan luar biasa ini. Ya. Ini yang disebut dengan keberkahan di dalam kebaikan menikah. Gitu. Ini hanya salah satu contoh. Kemudian berikutnya, Ustaz. Nah, ini berikutnya ada Masjid At-Taqwa. Masjid At-Taqwa juga ini ternyata diinisiasi oleh pasangan pernikahan diaspora Indonesia Taiwan. Ya. Yang ini membuktikan bahwa agama menjadi motivasi pernikahan diaspora. Ya. Motivasi agama telah mendorong untuk melakukan sesuatu. Ini sebuah hal yang maslahah tidak hanya maslahah ukhrawi, tetapi juga maslahah duniawi. Ketika motivasi menikahnya adalah motivasi agama dan motivasi ekonomi, maka ini yang kita lihat ini adalah produk dari pernikahan diaspora yang dilandasi oleh motivasi agama, sehingga pasangan suami istri ini bisa berdakwah, bisa mendirikan masjid, bisa mengembangkan wisata atau wisata kuliner halal gitu di negara yang mayoritas non Muslim, di negara yang mayoritas di situ bukan beragama Islam. Sehingga dengan seperti ini membuktikan bahwa pernikahan diaspora yang antara WNI dengan warga negara Taiwan, karena dilandasi motivasi yang baik tadi, maka ini menjadi sesuatu yang luar biasa dampak positifnya terhadap perkembangan ekonomi rumah tangga dan perkembangan agama. Ini menjadi pusat dakwah. Ya. Ya, lanjut, Ustaz. Lanjut, Ustaz, lanjut. Ya, lanjut, Ustaz. Setelahnya. Saya akan bercerita juga beberapa organisasi warga negara Indonesia di Taiwan yang ini sangat sering menjembatani munculnya pernikahan diaspora. Sehingga dengan komunitas-komunitas atau organisasi-organisasi inilah yang melakukan katakanlah ta'aruf, yang melakukan komunikasi dengan sosialisasi dengan masyarakat Taiwan. Pertama misalnya ada, kalau di kalangan terpelajar ada Persatuan Pelajar Indonesia. Ini sering melakukan kajian-kajian, melakukan sosialisasi. Kemudian ada Forum Mahasiswa Muslim Indonesia Taiwan, FORMIT, ya. Kemudian ada pimpinan cabang Istimewa Muhammadiyah Taiwan, ada pimpinan cabang Istimewa Aisyah Taiwan, kemudian ada PCI-NU di sana. Ada pimpinan cabang Istimewa Nahdlatul Ulama. Konon menurut informasi yang saya wawancara langsung dengan ketemu bahkan satu mobil waktu itu dengan Pak Yasin itu dari kantor dagang ekonomi Indonesia di Taiwan. Pak Yasin ini mempelopori pendirian PCI-NU. Bahkan sekretariatnya itu sementara waktu itu di Masjid At-Taqwa itu. Itu, Ustaz. Lanjut. Kemudian berikutnya bisa setelahnya masih organisasi. Organisasinya ada terlewat ya. Jadi ada beberapa juga organisasi-organisasi di Taiwan ya, antara lain misalnya ada Ikatan Wanita Muslim Indonesia, ada IWAMID ya. Nah, ini ada fenomena baru ini. Ada fenomena baru di Taiwan ya. Ini Parlemen Taiwan ini menyetujui rancangan undang-undang mengesahkan pernikahan sesama jenis. Nah, ini menjadi sesuatu yang ada kekhawatiran bagi kita dan bagi saya pribadi. Ada kekhawatiran munculnya nanti
pernikahan diaspora sesama jenis ya. Kalau misalnya katakanlah LGBT di Indonesia dilarang itu bisa menjadi di Taiwan ini menjadi surga bagi mereka ya. Kita tahu bahwa misalnya contoh misalnya di Hong Kong itu kalau pasangan sesama jenis itu kan semuanya ilegal gitu. Nah, kalau di Taiwan ini bisa dilegalkan gitu. Nah, ini sesuatu yang menurut saya satu fenomena baru ini ketika disahkannya, dan ini salah satu-satunya negara di Asia yang melegalkan pernikahan sesama jenis ini. Ya, saya kira bahwa kesimpulannya, walaupun ini kesimpulannya mungkin sederhana, tetapi kalau kita kaitkan misalnya dengan maqasidus syariah, diintegrasikan dengan motivasi dalam pernikahan, bahwa pernikahan antara warga negara Indonesia dengan warga negara Taiwan dalam teori motivasi dan teori maqasidus syariah memang didorong oleh persamaan, ya, didorong oleh adanya motivasi ekonomi dan motivasi agama. Gitu. Pernikahan diaspora yang dilakukan oleh warga negara Indonesia dan warga Taiwan berpengaruh terhadap meningkatnya kesejahteraan bagi pelaku pernikahan diaspora. Jadi salah satu contoh tadi misalnya, banyak warga negara kita yang secara ekonomi mereka jadi makmur, mereka jadi sejahtera gitu. Selain itu, ini bisa meningkatkan hubungan baik antar kedua negara. Hubungan yang baik antar negara itu G2G, Indonesia dengan Taiwan gitu, itu bisa baik kalau warga negara Indonesia baik di sana gitu, taat hukum, kemudian mereka menjalin relasi yang baik di sana, sehingga hubungan ekonomi kita dengan Taiwan itu kan baik, ya. Dan hubungan tentu yang lainnya juga akan membaik. Gitu. Nah, dan sekali lagi bahwa pernikahan diaspora yang dilakukan oleh warga negara Indonesia dan warga Taiwan itu sekali lagi kalau berdasarkan teori motivasi dan teori maqasidus syariah tadi, ini dilandasi oleh dua hal yang tadi, motifnya ekonomi dan juga agama. Gitu. Mungkin itu sebagai pengantar diskusi kita pada siang hari ini, saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik, terima kasih Ustadz Nur Hidayat, Bapak Dr. Nur Hidayat yang telah mempresentasikan bagaimana pernikahan diaspora, intinya adalah motivasi pernikahan diaspora di negara Taiwan. Kita akan membuka sesi diskusi. Diskusi ini tidak hanya sebenarnya pertanyaan, karena memang saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu di sini juga expert di bidang kajian Islam maupun juga bidang hukum dan juga sosiologi hukum dan sebagainya. Jadi nanti bapak-bapak, ibu-ibu bisa memberikan tanggapan dalam bentuk chat ataupun langsung pakai video, karena ini kita rekam dan kita akan upload di YouTube sehingga kemudian dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas. Jadi bisa dalam bentuk tanggapan yang tidak bentuk pertanyaan, karena ini adalah memberikan kontribusi bagi kita untuk kemudian nantinya melakukan penelitian secara mendalam. Atau bentuk boleh juga dengan pertanyaan ketika memang bapak-bapak, ibu-ibu tidak perlu mempertanyakan kepada narasumber atau mungkin dari peserta lainnya. Bapak-bapak, ibu-ibu dan pemirsa semuanya, saya ingin menyatukan gagasan, menyatukan terminologi bersama dulu. Apa itu diaspora supaya kemudian tidak terjadi penglebaran, ya. Jadi kalau diaspora itu diartikan sebagai perpindahan seseorang dari satu wilayah atau tempat ke tempat yang lainnya. Ya. Jadi ketika misalnya di sini Pak Ustadz Hidayat misalnya, beliau warga negara Indonesia, kemudian pergi ke Taiwan dan menetap di Taiwan untuk misalnya belajar atau bekerja, tetapi kemudian ada
ada niatan untuk melakukan pernikahan sehingga kemudian dia menikah tidak dengan warga negara Indonesia tapi dengan warga negara pribumi Taiwan atau dengan warga negara lain yang datang di Taiwan. Ya. Maka itu disebut dengan pernikahan diaspora di Taiwan. Kalau misalnya ada warga negara Arab misalnya dari Saudi atau dari Dubai pergi ke puncak misalnya, kemudian melakukan pernikahan dengan warga pribumi yang ada di puncak, maka itu terjadilah diaspora pernikahan di puncak di negara Indonesia. Atau mungkin warga negara Saudi atau orang Arab tadi datang ke puncak, tapi nikahnya tidak dengan orang Sunda di puncak, di daerah puncak Jawa Barat, Bogor sana, tidak. Tapi dia menikah dengan orang Afghanistan atau dengan orang Iran yang sedang berada di Indonesia. Maka itu juga disebut dengan pernikahan diaspora. Jadi makna diaspora itu sebenarnya bisa diartikan sebagai hal lain, tetapi kalau dikaitkan dengan kata sifat dengan pernikahan, mudhof ilahi, maka dia menjadi satu kata, yaitu adanya pernikahan seorang memiliki warga negara lain, misalnya Indonesia, di suatu tempat, dan hal itu terjadi sebuah pernikahan baik yang resmi tapi intinya ya. Kalau bisa pernikahannya hanya sekedar nikah kontrak atau nikah siri, hanya diniatkan atau hanya kalau pernikahan sudah pasti dianya adalah resmi ya. Tapi ketika pernikahannya di luar dari asas legal negara, maka dia sulit untuk kemudian didefinisikan sebagai diaspora pernikahan diaspora. Tapi ketika misal pernikahan sirinya atau pernikahan kontraknya menghasilkan anak, nah ini kemudian bisa menjadi sebuah diskursus baru karena nanti akan menimbulkan bagaimana hak-hak anak ketika anak yang dihasilkan dari pernikahan diaspora yang terjadi antara dua warga negara yang berbeda. Karena dia akan berkait dengan kajian bidang hukum tata negara atau kajian hukum internasional atau juga kajian hukum-hukum lain karena dia bersifat hubungan antara dua negara yang menghubungkan antara kedaulatan masing-masing negara yang mengakui kewarganegaraan apakah dianya double warga negara atau hanya satu warga negara. Begitu Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya, silakan kami persilakan kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu untuk memberikan tanggapan ataupun pertanyaan secara langsung. Mohon untuk bisa live video. Silakan. Ya, saya Pak. Yang lain dulu, Sadari. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, nanti kalau tidak ada tanggapan nanti kita persilakan kepada tim peneliti kita yang lain yaitu Bapak Dr. Sadari atau Ibu Dr. Mesra ini untuk menambahkan. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ada pertanyaan di chat di sini dari Bapak Ibnu Ridwan Siddiq, Ustadz Hidayat. Beliau bertanya bagaimana status akhir intinya, status kewarganegaraan WNI yang menikah diaspora di Taiwan secara umum. Ya. Itu dari Bapak Ibnu Ridwan Siddiq. Beliau menuliskan pertanyaan. Silakan Ustadz Hidayat bisa menjawab langsung. Ya, ini memang menjadi sebuah persoalan ya ketika warga negara Indonesia menikah dengan warga negara Taiwan. Nah, persoalan pertama memang terkait dengan status kewarganegaraan gitu. Nah, berkaitan dengan pertanyaan apakah akhir dengan status kewarganegaraan warga negara Indonesia, memang warga negara kita yang menikah dengan warga negara Taiwan itu artinya memiliki dua kewarganegaraan. Ya, dua kewarganegaraan. Sebagai contoh kasus misalnya Ibu yang tadi saya sebutkan ya, itu suaminya asli orang Taiwan, kemudian dia tidak bisa menjadi warga negara Indonesia ya, karena dengan terbentuk dengan peraturan. Nah, sehingga ketika menikah di Taiwan dengan dengan status sekarang ini memiliki dua kewarganegaraan misalnya, nah ini berdampak memang kepada putra-putrinya. Putra-putrinya disekolahkan di Indonesia, di pesantren di Gontor gitu. Nah, sementara ini semuanya memiliki dua kewarganegaraan. Nah, nanti ke depannya ketika mungkin sudah besar anak-anaknya ini dipersilakan untuk memilih kewarganegaraan itu. Ya.
Nah, adapun bagi suaminya ini tidak bisa menjadi warga negara Indonesia, tetap dia menjadi warga negara Taiwan. Nah, ini memang sebuah keunikan ya, dan ini saya kira tantangan buat kita, misalnya bagi para peneliti, bagaimana ke depan memberikan solusi kepada negara untuk misalnya membuat kebijakan bahwa kalau misalnya seorang sudah menikah, katakanlah sudah 5 tahun atau katakanlah sudah 10 tahun misalnya, maka mungkin ada pertimbangan bagaimana kebijakan dari kedua pemerintahan ini. Nah, memang seperti itu kondisinya Pak Ibnu ya. Jadi bagi warga negara Indonesia itu memiliki 2 kewarganegaraan akhirnya. Oke, baik Pak Ustadz Hidayat, terima kasih. Saya tambahkan juga intinya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan itu diatur bagaimana proses menjadikan anak itu memilih menjadi warga negara bapaknya atau ibunya ketika dia sudah berusia dewasa, yaitu usia 17 tahun. Ya. Nah, ini masuk kategori ius sili atau ius sanguinis ya. Nanti karena memang kita beraliran Indonesia itu Indonesia hanya mengakui kewarganegaraan tunggal. Beda dengan Cina yang bisa mengakui adanya kedua double kewarganegaraan. Cuma untuk Taiwan ini saya kurang terlalu paham apakah dianya bisa double kewarganegaraan, tapi kalau melihat kepada negara mainlandnya yaitu Cina, boleh jadi dia akan mirip dengan Cina bisa memiliki 2 kewarganegaraan. Nanti kita akan kaji lebih dalam untuk status kewarganegaraan. Nah, ini ada pertanyaan juga dari Bapak Abdul Aziz Siswanto, Ustadz Nur Hidayat. Beberapa TKW Indonesia ke Taiwan menikah sama pribumi Taiwan, di antara mereka menjadi murtad. Nah, apa upaya antisipasi kemurtadan? Mungkin antum sebagai ambasador, silakan Ustadz. Oh ya, Ustadz Aziz ya. Terima kasih Ustadz Aziz, Masya Allah. Aziz, ya. Ya. Memang upaya yang dilakukan, saya sangat apresiasi dengan organisasi-organisasi keagamaan di sana ya. Misalnya, jadi organisasi-organisasi warga negara Indonesia di sana itu sangat banyak sekali. Nah, salah satunya mereka itu menggiatkan dakwah itu, pengajian-pengajian. Bahkan saya sangat salut dengan warga negara Indonesia di sana itu sering mengadakan tabligh akbar itu. Tabligh akbar yang mereka lakukan itu tidak sedikit biaya itu. Kalau dirupiahkan itu bisa satu kali dakwah atau tabligh akbar mengundang penceramah dari Indonesia yang hebat-hebat gitu. Kalau saya belum hebat ya. Nah, mereka itu sampai 200 juta sekali kegiatan tabligh akbar, 300 juta gitu. Nah, upaya-upaya itu. Kemudian di masjid-masjid mereka juga melakukan dakwah-dakwah, pembinaan keagamaan ya. Bahkan ada satu kota namanya di kota Taichung ya. Kota Taichung ini dari Taipei, kalau kita dari Jakarta mungkin ke Bandung lah, itu jaraknya 3 jam itu. Itu di Taichung itu warga negara kita itu namanya ada Ikatan Muslim Indonesia Taiwan, itu menyewa ruko di basement itu di lantai bawah. Mereka membuat musola gitu. Di musola itulah dididik atau dibina warga negara Indonesia di sana yang sudah menikah di sana, mereka dibina gitu. Di samping itu memang kita di sana KDEI ya, Kantor Dagang Ekonomi Indonesia di Taiwan, itu punya shelter. Jadi kalau misalnya ada yang bermasalah, dalam hal bermasalahnya itu misalnya ketenaga kerjaannya, bermasalah misalnya mengenai keluarganya, itu konsultasi ke KDEI, konsultasi ke shelter-shelter yang ada di berbagai negara, di berbagai provinsi gitu ya, di berbagai kota gitu. Ada, saya mengunjungi beberapa shelter di sana gitu. Di samping membina tenaga kerja yang bermasalah, juga membina warga negara Indonesia yang bermasalah di sana gitu. Termasuk yang berumah tangganya bermasalah.
Jadi upaya-upaya itu yang dilakukan Ustadz Aziz, alhamdulillah gitu. Pendekatan-pendekatan inilah yang mempererat perkawinan atau pernikahan mereka itu. Ya, baik Ustadz Hidayat, bisa dipahami. Kita di sini hadir juga Profesor Dr. Khairuddin Nasution MA, beliau guru besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Di sini Prof, mungkin Prof bisa langsung menyampaikan kepada audien permisal semuanya terkait dengan pernikahan diaspora. Bisa, silakan Prof. Suara saya bisa didengar Ustaz ya? Ya. Ya, mungkin beliau tidak bisa mendengar mungkin karena faktor sinyal. Ya, Ustaz Hidayat mungkin bisa mundur sedikit Ustaz biar kelihatan gantengnya Ustaz. Ya, agak mundur sedikit ya. Jadi nanti peserta yang hadir di sini mengira kita sebagai peneliti teroris kan bahaya juga. Agak mundur Ustaz biar kelihatan mukanya. Ya. Ada pertanyaan itu dari Pak Dr. Sungaidi itu, dosen Fakultas Dakwah itu. Ya, Ustaz Khairuddin, silakan Ustaz Khairuddin, Profesor Khairuddin, silakan Prof. Oh, sedang azan di daerah Yogyakarta, mungkin kita menjawab pertanyaan dulu dari penanya. Pak, di sini ada Bapak Muhammad Hasan Imron bertanya, bagaimana ketika yang nikah beda agama itu, yang nikah itu beda agama, apakah tetap dikatakan pernikahan diaspora atau tidak, Ustadz Dayat? Silakan. Ya, ini termasuk pernikahan diaspora. Jadi kategori pernikahan diaspora itu kata kuncinya adalah pernikahan antar negara. Ini bisa terjadi atau bisa dilakukan oleh sesama satu agama atau agamanya sama atau berbeda agama gitu. Ini termasuk kategori pernikahan diaspora gitu. Baik. Ya, baik. Ini juga ada pertanyaan dari Ibu Ernawati Suwarno. Beliau menanyakan status kepemilikan harta bersama jika terjadi perceraian diaspora di Taiwan. Silakan Ustaz. Ya. Kalau untuk harta harta suami istri atau harga gonogini gitu, ketika mereka bercerai itu memang saya belum terlalu mendalami masalah ini ya, karena saya belum mewawancarai atau belum mengkaji masalah ini. Tetapi yang jelas ketika mereka satu agama, sesama Muslim, tentu konsep hukum Islam yang mereka terapkan gitu ya ketika terjadi perceraian itu. Jadi kalau misalnya karena ini berkaitan dengan harta, tentu saya juga tidak tahu nih. Nanti kita akan dalami bagaimana upaya atau bagaimana hukum yang berlaku di sana mengenai hal ini, Pak Ustadz Rahim ya. Bu siapa namanya? Ya. Kemudian ada pertanyaan juga dari Pak Dr. Sungaidi, ini dosen Fakultas Dakwah ini, bagaimana peran ormas, termasuk ormas Muhammadiyah ya. Mereka aktif di sana, Pak Dr. Sungaidi. Mereka aktif di sana berdakwah. Mau PCI Muhammadiyah, mau PCI NU, mereka aktif berdakwah di sana itu. Ada satu tempat khusus di Taiwan itu, di Taipei ya, di kota Taipei, itu tempat berkumpulnya orang Indonesia. Di satu stasiun di situ, tempatnya besar, kemudian disitulah setiap seminggu sekali kumpul, kemudian ormas-ormas Islam ini berdakwah. Gitu Ustaz. Ya. Baik Ustaz Hidayat, sebenarnya banyak pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman melalui chat. Tapi kita juga ingin mendengarkan dari beberapa teman-teman lain secara langsung untuk tanggapan dan sebagainya, sehingga memperkaya diskusi kita dan juga tidak terkesan kaku dan monoton.
Ya, silakan Ibu Yusna dari Banjarmasin tanggapannya, silakan Bu. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya mau nanya tentang kewarisannya gimana kira-kira itu kalau misalnya ada salah satu di antara mereka meninggal dunia, apa sistem kewarisan Islam yang dipakai atau bagaimana, Ustaz? Ya, Ya. baik, tentang waris, silakan Ustaz. Ya, sekali lagi tadi Ibu Yusna, kalau yang menikah itu sesama Muslim, maka lebih dikedepankan penerapan hukum Islamnya. Jadi saya mewawancara, saya melihat langsung memang hukum ketika pernikahannya itu sesama Muslim, ya artinya ketika warga negara Taiwan itu misalnya negara agamanya non Muslim kemudian jadi mualaf, otomatis itu secara otomatis hukum yang diterapkan oleh kedua pasangan ini adalah hukum Islam. Karena di sana banyak sekali masjid-masjid yang masjid-masjid itu di situ ada ininya, ada hakimnya atau ada imamnya gitu yang yang bisa menjembatani itu gitu. Tapi itu kan kalau non formal, kalau formal gimana, Ustaz? Maksudnya melalui lembaga peradilan gitu atau? Oh iya, karena mereka dilayani di sistem peradilan setempat. Ya, Bu, karena memang di sana sistemnya adalah sekuler ya, jadi memang tidak mencampuri urusan hal-hal agama gitu. Jadi ada diserahkan kepada private gitu, kepada masing-masing gitu. Gitu, Ya. Ibu. Iya, makasih Ustaz. Assalamualaikum. Ya, Mas Mas Arkan Nur Hidayat, jawabannya logis sebenarnya. Silakan mau Pak tanya, Mas. Sungaidi, silakan Ustaz. Ya, Mas Nur Hidayat, saya sebenarnya menyambungkannya ini, Mas. Peran ormas Islam dalam problem kaum atau saudara-saudara kita yang diaspora. Misalnya masalah konflik, kemudian pendidikan Islam. Andai Muhammadiyah atau NU punya sekolah di sana atau perguruan tinggi, kan mungkin bisa menjembatani problem itu atau memberikan solusi supaya mereka gitu loh. Mungkin kalau toh harus konflik dan berpisah, lembaga-lembaga kita itu bisa advokasi. Karena kedutaan besar kita seringkali lemah dalam diplomasi dan membuat jejaring. Karena diplomat kita kebanyakan bukan diplomat yang dilatih, tetapi penunjukan secara politik atau kedekatan-kedekatan emosional, bukan profesional gitu loh Mas Dayat. Ya. Terima kasih. Ya, saya jawab langsung Pak Dr. Sungaidi ya. Memang ada satu hal yang berbeda ya negara Taiwan dengan negara lain. Karena hubungan kita antara Indonesia dengan Taiwan ini sebetulnya hubungannya hubungan dagang. Bukan hubungan diplomatik, bukan hubungan politik. Karena Taiwan ini sebuah negara yang sekali lagi tadi disampaikan oleh Ustaz Nur Rahim, adalah sebuah negara yang tidak diakui oleh PBB karena ada kebijakan One China Policy. Ya, jadi Cina itu memveto bahwa Taiwan ini tidak boleh atau tidak menjadi negara diakui oleh PBB. Nanti Ustadz Rahim ditampilkan coba video yang menarik itu ya tentang Taiwan. Nah, oleh karena itu penyelesaian ketika terjadi misalnya terjadi terjadi hal-hal yang misalnya tadi itu ada perceraian, ada misalnya bagaimana ormas-ormas Islam itu berperan besar gitu. Nah ini satu sisi ini terhambat dengan masalah itu. Jadi di sana itu kan tidak ada kantor atau kedutaan besar Republik Indonesia misalnya. Di sana itu hanya kantor dagang. Nah kantor dagang ini ternyata juga mengurusi berbagai hal gitu. Termasuk juga bahkan pernikahan sampai KDE itu, Kartu Dagang Ekonomi Indonesia di Taiwan itu sampai mendatangkan petugas dari Kementerian Agama ketika ada persoalan pernikahan itu. Apakah itu pernikahan diaspora ataupun pernikahan yang sesama orang Indonesia.
Jadi memang seperti itu Pak Dr. Sungaidi. Jadi ada persoalan sistem ya, ketika ini apa namanya yang menghambat saya kira. Itu. Ya, baik Ustaz Dayat. Ya memang. Jadi sekaligus juga menjawab pertanyaan Bu Yusna tadi sama modelnya dengan intinya dengan Pak Dr. Sungaidi tadi. Jadi karena memang sistem negara Taiwan itu bukanlah negara Islam atau bukan negara yang memasukkan agama dalam wilayah negara, tapi itu adalah urusan privat atau disebut dengan negara sekuler, sehingga kemudian hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan karena ini masuk dalam ranah privat, maka kemudian ketika terjadi konflik, misalnya perceraian yang kemudian meributkan masalah harta gono gini, itu kemudian mengakibatkan penyelesaiannya tidak dengan negara, tetapi dengan cara diselesaikan melalui lembaga-lembaga keagamaan Islam di Taiwan. Tetapi kalau misalnya dibawa pernikahannya untuk kemudian dicatatkan di Indonesia, itu juga sepengetahuan saya itu akan dibawa ke Indonesia, tepatnya di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Oke, untuk biar supaya tidak monoton, kita coba kenali dulu apa itu negara Taiwan. Taiwan itu apa? Kita singkat, nanti kita potong karena memang ini videonya tidak terlalu tidak terlalu panjang, tapi juga memang 3 menit. Enggak, itu habis. Ya, kurang dingin ya. Baik, kita lanjut ke diskusi ya Sat ya, karena memang kita bukan untuk nonton video. Hanya untuk mengetahui bahwasannya memang Taiwan ini, Taiwan bukanlah sebuah negara yang diakui oleh dunia, tetapi dia eksis atau dia ada dan memang berdaulat ya, berdaulat penuh, tidak sebagaimana Hong Kong atau negara Makau yang dia memiliki otonomi murni dan menjadi bagian daripada RRC. Oke, silakan kepada Ustadz Dr. Sadari sebagai bagian daripada tim peneliti untuk memberikan tanggapan dan tambahan. Silakan Dr. Sadari. Baik, terima kasih kepada Pak Nur Rahim yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Ini saya sekedar memperkuat ya dari tim saya ini Pak Dr. Nur Hidayat. Jadi presentasi beliau itu diawali dari sebuah pernyataan bahwasanya diaspora itu terkait dengan populasi penduduk ya. Jadi saya tangkap di sini bahwasanya diaspora itu memberikan solusi pada dunia sebenarnya. Nah, jadi begini, misalnya ada satu negara terjadi krisis yang namanya perempuan itu sedikit misalnya ya. Ini bisa terjadi karena di suatu negara itu bisa saja ada bencana atau sekarang ada virus corona dan mengancam salah satu pasangan laki-laki dan perempuan lebih dominan laki-laki misalnya. Ini bisa jadi diaspora adalah sebuah solusi ya. Artinya bisa saja penduduk dunia di Indonesia itu warganya diizinkan untuk berdiaspora ke sana untuk menjaga keseimbangan hidup tadi. Nah ini bagus Pak Nur Hidayat, diawali dengan sebuah isu bahwasanya adalah populasi dunia. Saya juga pernah membaca buku dari Maulana Wahiduddin Khan ya, seorang ilmuwan lah di India, itu juga mengatakan seperti itu, bahwasanya poligami yang biasa kita diskusikan dimanapun itu bukan motivasi ingin beristri banyak, tapi itu problemnya adalah demografi penduduk di sana. Artinya kita harus bisa memberikan bantuan lah
kepada satu negara apabila satu pasangan itu mengalami krisis. Sehingga di sana tidak rebut-rebutan pasangan begitu. Itu salah satu peluang ya, bahwasanya diaspora itu sebuah keniscayaan. Suatu saat bisa saja terjadi. Artinya kita juga tidak bisa melarang bahwasanya poligami dalam Islam itu juga sepenuhnya tidak boleh misalnya. Tapi dalam kondisi kasuistik itu bisa diterapkan. Itu sesuai dengan ini ya, kondisi historis yang ada waktu zaman Nabi Muhammad begitu. Kemudian saya mungkin menambahkan juga bahwasanya teori Maslow yang diusung oleh Pak Dr. Nur Hidayat ini juga menarik ya, karena ini juga ada salah satu disertasi di UIN Jakarta itu. Dia salah satu judulnya saya bacakan, Konsep Manusia Ideal dalam Al-Quran. Studi profil Al-Mursyid. Kok suaranya hilang nih? Tafsir Al-Ihsan ini. Tolong host ada suaranya ada, Pak. kedengaran sama Ada. kami. Ya. Ada Pak suaranya. Lanjut, Ustaz. Oh ya, lanjut. Baik. Itu menggunakan teori Maslow. Jadi seorang Maslow yang cara berpikirnya umum ya, di Al-Quran juga ditemukan bahwasanya konsep ideal dalam Al-Quran itu antara teori Maslow dan Al-Quran itu ditemukan sesuatu yang sama. Misalnya di Al-Quran ada konsep Al-Muhsin. Kemudian Maslow juga punya teori ada 3 tahapan. Misalnya ada teori motivasi. Nah tadi disebut ya sama Pak Dr. Nur Hidayat. Motivasi itu sejatinya begini, orang itu pada dasarnya baik gitu. Pada dasarnya orang itu fitrah baik. Nah, setelah orang punya motivasi, punya dasar baik, kemudian orang itu berlanjut. Apa kemudian? Teori Maslow menjelaskan ada aktualisasi diri gitu. Jadi orang kalau sudah baik itu harus beraktualisasi diri. Ya, beraktualisasi diri itu ya dia harus memberikan sesuatu yang bermanfaat kan di sekelilingnya kan. Nah, kemudian tahapan ketiganya dalam konsep Maslow itu adalah peak experiences gitu. Jadi sampai pada pengalaman puncak. Jadi bagaimana orang itu berlomba-lomba lah ya untuk wata'an walal birri wa taqwa, itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu sampai pada pengalaman puncaknya. Nah, orang yang berdiaspora itu atau berhijrah itu mungkin kemungkinan besar mereka ingin mencapai pengalaman yang puncak itu. Jadi apa yang bisa saya katakan adalah bahwasanya orang yang berdiaspora itu bukan bonek ya, bondo nekat ya, dia punya bekal. Yang disebut Pak Nur itu betul, dia ada motivasi agama, ada motivasi ekonomi, tapi mohon maaf saya sampaikan ya pertanyaan dari Profesor Dr. Khairuddin Nasution ini yang tadi disebut sama Pak moderator tidak connect ya karena gangguan laptop di sana. Jadi beliau juga menyayangkan begini, kalau motivasi diaspora itu hanya sekedar ekonomi itu sayang. Jadi harus ada motivasi agama yang maksimal di sana. Jadi orang yang berdiaspora itu jangan orang yang tidak mengerti agama. Jangan minim agamanya, karena di sana dia harus berdakwah. Kalau bahasa saya harus bisa memualafkan orang di sana. Jadi orang yang tidak baik itu dianjurkan untuk menjadi lebih baik. Jadi ada motivasi dakwah. Jadi pertanyaan Prof. Khairuddin Nasution tadi itu juga tolong nanti Pak Nur Hidayat itu lebih maksimal di motivasi agama. Kalau hanya motivasi ekonomi saja itu sayang, nanti orang hanya bergerilya pergi jauh-jauh hanya ngejar ekonomi misalnya. Tapi ada motif agama di sana benar-benar berdakwah. Jadi kalau tadi di Taiwan itu dijelaskan ada aturan diaspora sesama jenis itu nanti dalam penelitian kita dilarang itu. Karena sudah ada solusi. Kalau kenapa sih harus nikah sesama jenis? Apa di sana kekurangan pasangan ya kan begitu? Kalau kekurangan perempuan bisa di stok dari Indonesia atau di stok dari negara lain misalnya. Dengan diaspora tadi bukan
bukan dilegalkan sesama jenis, itu bukan dalam alur penelitian kita ya. Walaupun itu terjadi, kita tentunya tidak setuju dengan adanya pernikahan sesama jenis. Karena dalam ajaran Islam juga dilarang melakukan pernikahan sesama jenis, bahkan LGBT dan lain sebagainya itu tidak dianjurkan. Kemudian ini juga saya mengantarkan diskusi dari pertanyaan Profesor Khairuddin Nasution ya. Jadi kenapa misalnya mazhab Abu Hanifah itu lebih lebih relevan dari mazhab yang lain, misalnya mazhab Imam Syafi'i dalam konteks diaspora ini. Ini karena saya juga dilarang bertanya ya, terusan bukan pakarnya menjawab ya. Nanti Pak Nur juga menjawab itu pertanyaan Profesor Khairuddin Nasution tadi dalam konteks diaspora tadi ya. Ya, saya dalam diskusi pertama juga pernah menyebut itu bahwasanya Abu Hanifah itu membolehkan seorang Muslim itu berniaga ya, berdagang walaupun di situ ada ribanya begitu. Ini karena memang kita tidak bisa terhindar dari konsep niaga dengan orang-orang sekuler, pasti ada bunganya, ada ribanya. Padahal kita tahu al-bai'u wa harrama riba, bahwasanya yang dibolehkan itu adalah konsep berdagang, bukan ribanya, tapi Abu Hanifah malah di sini membolehkan itu. Itu sangat relevan. Tentunya bukan berarti kita juga setuju dengan konteks ribanya. Ya, baik Ustadz Sadaris. Sambil juga memang kebetulan sinyalnya tidak jalan, jadi kita lanjut ya. Jadi intinya adalah memang kalau kita lihat dari pemateri ini, dari teorinya Maslow dan juga teori motivasi, maka kita bisa tangkap bahwasanya memang ada motivasi-motivasi yang dibawa oleh warga negara Indonesia yang melakukan pernikahan diaspora di Taiwan. Baik itu motivasi ekonomi maupun agama. Tapi boleh jadi juga ada satu motivasi lainnya, yaitu motivasi memperbaiki keturunan misalnya. Bisa. Jadi karena memang biayanya pinginnya dapat yang lebih baik, maka kemudian menikah dengan orang yang berbeda kewarganegaraan, bisa begitu. Ya itu bisa kategorinya begitu. Kalaupun misalnya kita lihat di Indonesia ada, kita tidak sebut namanya, ada seorang yang menikah dengan orang Arab yang memang dia bos minyak, dan kemudian karena memang niatnya adalah dakwah, kemudian ibu ini, orang warga negara Indonesia ini kemudian mendirikan masjid, dan masjidnya kemudian terkenal. Dan kemudian banyak dikunjungi orang untuk kemudian wisata dan juga ibadah. Nah itu bagian daripada pernikahan diaspora yang terjadi antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Mungkin ada tambahan, mungkin ada yang mau Pak Haswir mau menyampaikan dari UIN Suska Riau, mau menyapa pemirsa semuanya. Bagaimana? Silakan Pak. Ya, kendala sinyal juga. Biasanya memang kita kendalanya sinyal. Pak Haswir mau menambahkan, silakan Pak. Ya, tidak. Silakan, mungkin ada pertanyaan lain. Pertanyaan di chat kita lihat ada beberapa pertanyaan. Di antara dari Ibu Padila Susiwahyuni, beliau menyambung kalimat Ibu Markamah katanya bahwa tidak sedikit pernikahan diaspora dilakukan oleh pasangan berbeda agama. Dalam agama Islam, bukankah ini sama dengan perzinahan? Ya, bagaimana menyikapi fenomena ini? Tuh, Ustadz Hidayat. Silakan Ustadz Nur Hidayat. Ya, terima kasih. Dan saya ucapkan terima kasih juga. Di sini ada dari Kemenag ya, Ibu Tati Kurniati. Alhamdulillah beliau bergabung dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Saya menambahkan bahwa memang sekali lagi Taiwan ini leading sektornya ada bukan di Kemenlu ya, ada di Badan Nasional Penempatan Tenaga Kerja Indonesia, BNP 2 TKI gitu. Jadi memang karena leading sektornya atau tanggung jawabnya ada di situ, sehingga
hal-hal persoalan-persoalan itu ditangani oleh leading sektornya atau penanggung jawabnya adalah BNP 2 TKI. Berikutnya pertanyaan yang tadi, memang sering terjadi ya pernikahan diaspora antar agama gitu ya. Misalnya warga negara Indonesianya Muslim, kemudian warga negara Taiwannya adalah non-Muslim gitu. Mayoritas penduduk di sana itu memang beragama Buddha, Ibu, ya beragama Buddha. Tetapi memang selama ini sangat sedikit ya pernikahan diaspora yang beda agama di Taiwan itu. Mungkin saya tidak punya data yang akurat tentang itu, tetapi biasanya memang ada contoh, misalnya ada namanya Yayasan Buddha Suci di Taiwan itu. Yayasan Buddha Suci ini memang pusatnya adalah di Taiwan, Ibu. Ya. Nah, keluarganya ada yang menikah dengan warga negara Indonesia, itu beda agama ya, gitu. Tapi memang pas banget agamanya bukan Islam, tetapi beda agama gitu. Nah, positifnya itu sangat positifnya warga negara kita ini mendirikan Buddha Suci yang ada di Indonesia itu, yang di Jakarta itu. Dan juga ada sampai mendirikan televisi Dai TV itu ya. Nah, ini kan satu sisi ini pernikahan diaspora ini membangun sebuah kemajuan, membangun sebuah saya kira sebuah peradaban, sebuah perubahan gitu. Nah, kalau misalnya terjadi pernikahan antara Muslim dengan non-Muslim, memang kalau kita kaitkan dengan surat di dalam Al-Quran itu wala tankihul musyrikina wala tankihul musyrikati hatta yu'min gitu kan. Wala amatum musyrikina wala amatum mu'minina khairum minal lupa ayatnya itu. Ustaz nanti bisa dibantu ya ayatnya itu. Nah, itu menunjukkan bahwa memang ada tetapi ini perdebatan ya. Ada yang mengatakan ini tafsir juga ada yang menafsirkan bahwa dibolehkan gitu. Tetapi dibolehkan dalam arti kan banyak contoh, misalnya orang Muslim yang menikah dengan non-Muslim gitu ya. Nah, ini hal yang saya kira private ya, saya kira yang pribadi gitu. Misalnya kalau hukumnya dia itu zina ya, dalam konteks ini ya saya setuju itu gitu. Oleh karena itu dalam pernikahan diaspora itu peran dari ormas-ormas Islam itu sangat penting itu dalam membina itu, sehingga ketika orang bekerja ke luar negeri maka dibekali supaya tidak mau menikah kalau dengan yang berbeda agama gitu. Ini mungkin kasuistik saja, Ibu ya, dan kalau kasuistik seperti ini kan tidak kita bisa generalisir ya. Jadi penanganannya juga mungkin akan khusus dan akan berbeda gitu. Itu Bu siapa? Bu Apne ya? Ya, baik Ustadz Nur Hidayat. Jadi sebenarnya memang banyak motivasi-motivasi yang terjadi akibat pernikahan diaspora di Taiwan ya. Tapi memang kalau kita melihat ini menjadi PR kita bersama nantinya, karena banyak TKI atau TKW yang berangkat ke Taiwan kemudian menikah dengan warga negara lain. Ya, ini biasanya yang saya dengar itu, walaupun saya belum pernah ke Taiwan, saya dengar ada pernikahan TKW yang masih berstatus menjadi istri orang di Indonesia, menikah dengan orang Pakistan atau orang India atau orang Bangladesh yang juga bekerja di Taiwan. Ini mirip dengan kasus yang terjadi di Hong Kong maupun di Malaysia ya. Nah, kalau ini menjadi Ustaz, PR, maka ya bagaimana Ustaz?
Kalau ini Ustadz, saya menangani langsung. Ketika saya pulang dari sana, saya menangani langsung orang yang di Indonesia-nya sudah punya suami, kemudian di sana ya seperti itu, sampai punya anak. Ketika pulang ke Indonesia, tidak berani pulang ke rumah gitu. Ini banyak terjadi memang. Ya ini apa namanya kasus, saya kira perlu diselesaikan gitu. Iya. Dan ini menjadi PR dari dai-dai ambasador seperti Ustadz Nur Hidayat nantinya. Jadi bisa kemudian pemerintah maupun mungkin di sini juga ada teman-teman yang menjabat atau sedang mendapat amanah dalam sebuah lembaga keislaman, bisa kemudian nantinya mengirimkan dai-dainya untuk menjelaskan bagaimana pernikahan yang sah dan wajar ala Islam, dan bagaimana pernikahan yang dianggap, bagaimana kemudian bentuk hubungan yang dianggap pernikahan tapi ternyata malah menjadikan dosa besar, yaitu berupa zina. Nanti bisa dibuat program dai ambasador tidak cuma dari Dompet Duafa nantinya. Kami dari tim peneliti tidak menjadi dai ke sananya atau nantinya ke Rusia, tapi kami hanya meneliti bagaimana motivasi dan juga bagaimana dampaknya, sehingga kemudian nantinya akan memberikan kontribusi positif bagi kalangan akademisi maupun masyarakat secara luas. Ya. Silakan, mungkin ada yang mau menambahkan secara langsung atau bertanya langsung melalui video, silakan, kami persilakan. Saya ingin bertanya, Bapak. Silakan Ibu, kenalkan namanya, dari mana Bu Pita. Saya Vita Fitria dari UIN Suka, ya, satu alma mater dengan Prof. Khairuddin. Ya. Baik Ibu, silakan. Yang ada dua hal. Yang pertama saya ingin menanyakan kepada Ustadz Nur Hidayat terkait dengan hukum yang berlaku di Taiwan. Itu apakah di sana ada seperti di Indonesia hukum pernikahan tersendiri gitu ya? Kalau Indonesia kan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Ada diatur atau tidak khusus tentang hukum keluarga negara tersebut. Kemudian yang kedua, ini menanggapi saja tadi pertanyaan dari Ibu siapa saya lupa, yang terkait dengan harta bersama ya, yang terkait dengan harta bersama. Sekedar sharing saja, barangkali nanti salah mungkin bisa diralat, direvisi ya. Yang saya tahu kalau harta bersama di Indonesia seperti pasal 35 Undang-Undang Nomor 74, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, itu harta itu bisa dibagi dua, yaitu dalam pernikahan ya, harta bawaan dan harta bersama. Jadi kalau ada harta yang diperoleh sebelum menikah, maka itu harta bawaan. Tapi kalau yang diperolehnya ketika terjadi pernikahan, maka itu harta bersama. Nah, dalam hukum di Indonesia, bila memang akan melakukan sesuatu tindakan terhadap harta bersama, maka harus ada persetujuan kedua belah pihak. Yaitu kalau harta itu didapatkan selama dalam proses pernikahan itu terjadi, maka harta itu mau melakukan misalnya mau menjual, mau hutang dan sebagainya, harus ada persetujuan kedua belah pihak. Tapi kalau harta itu adalah harta bawaan yang diperoleh sebelum pernikahan atau diperoleh ketika pernikahan tapi itu adalah harta warisan pribadi, misalnya saya menikah dapat warisan dari orang tua saya, itu harta kita. Ya, jadi itu sepenuhnya punya kita. Kecuali kalau ada perjanjian perkawinan. Nah, itu mungkin ini sekedar sharing saja, barangkali kalau memang pasangan diaspora tadi sudah melakukan perjanjian pernikahan dalam melakukan pernikahannya, maka untuk harta tersebut bisa dikelola secara bagaimana kesepakatan masing-masing sesuai dengan perjanjian. Tapi kalau tidak ada perjanjian pernikahan, maka ya tetap berlaku seperti yang ada dalam pasal 35 tersebut gitu. Kemudian yang ingin saya tanyakan terkait dengan ini, apakah kemudian hukum di Taiwan itu menerapkan konsep seperti di Indonesia ini atau tidak? Ya mungkin kalau belum ada referennya bisa dijadikan sebagai bahan penelitian nanti. Ya, terima kasih Pak moderator. Ya, terima kasih Bu Pita Fitria ya, masukannya luar biasa Ibu dosen. Beliau ada dosen di UIN Sunan Kalijogo, Yogyakarta, bidangnya adalah bidang hukum keluarga. Terima kasih, ini menjadi masukan juga. Mau ditanggapi Ustadz Nur Hidayat, silakan. Ustadz. Ya, terima kasih Bu Vita ya. Ya, pertama memang kalau
lembaga pernikahan ketika masyarakat Taiwan mau menikah memang seperti di Indonesia daftar ke pemerintah ya, artinya ke pemerintah kalau di Indonesia melalui KUA atau Kementerian Agama gitu. Nah kalau di Taiwan itu untuk pelaksanaan pernikahannya tetap sama mendaftar ke pemerintahan ya. Itu yang pertama. Yang kedua ya nanti ini sebagai catatan nanti kita akan perdalam di sini mengenai kebijakan atau policy yang diterapkan di Taiwan. Nanti kita akan perdalam di sini. Berikutnya Ibu Ibu Afta ya. Memang karena Taiwan ini negara sekuler gitu, bahkan ada seorang pejabatnya mengatakan bahwa ketika negara itu mencampuri hal-hal yang bersifat private, bersifat pribadi, itu justru sama halnya mencederai pernikahan gitu. Sehingga kalau terjadi misalnya ada pernikahan karena di Taiwan itu kalau pernikahan itu dianggap sesuatu yang ini bukannya ranah agama gitu. Jadi harus diatur oleh pemerintah. Tapi ketika misalnya di kita kan pernikahan itu adalah sesuatu yang bersifat ini berkaitan dengan agama sehingga diatur oleh Kementerian Agama. Nah, itu adalah perbedaan sehingga ketika misalnya umat Islam mau menikah itu proses pernikahannya itu karena ini adalah hal yang bersifat agama gitu, maka diserahkan kepada lembaga atau kepada ormas atau kepada mufti yang ada di masjid-masjid yang ada di kota di Taiwan itu. Nah ini yang saya bisa jawab, tetapi sekali lagi ini terima kasih Bu Afta ya pertanyaannya. Ini nanti kita akan perdalam di kebijakan mengenai pernikahan, termasuk pernikahan diaspora di Taiwan gitu. Sangat berterima kasih masukannya Bu Afta ya. Bu Vita ya. Saya kembalikan. Ya, baik Ustaz Nur Hidayat. Ya, intinya memang Abu Pita menambahkan dan memang masukan yang luar biasa terkait dengan pembagian harta waris pasca perceraian dari hasil pernikahan diaspora antara warga negara Indonesia dengan warga negara pribumi di Taiwan maupun dengan warga negara asing lainnya. Oke, kemudian di sini sebenarnya banyak pertanyaan-pertanyaan lain, tapi yang berkaitan misalnya tadi dari Pak Sungaidi juga menanyakan apakah tidak ada respon kedutaan besar. Jadi itu juga memang jawabannya adalah memang di sana tidak ada kedutaan besar karena tidak ada hubungan bilateral antara Indonesia dengan Taiwan. Tetapi Taiwan diposisikan dia berada dalam ranah wilayah tugas dari kedutaan besar yang ada di wilayah RRC atau RRT, Republik Rakyat Cina. Ya karena memang dianggap oleh orang Cina mengklaim bahwasanya itu ada bagian daripada wilayah Cina. Tetapi di Taiwan sendiri ada kantor dagang, tapi memang ranah wilayah kewenangan dari kantor dagang berbeda dengan konjen, karena memang kalaupun Indonesia menaruh konjen kan di sana juga tidak itu melanggar atau menyalahi kedaulatan daripada Cina daratan. Ya ini ada pertanyaan juga Ustadz Dayat dari. Ini kita masih ada waktu sekitar 15 menit lagi ya. Kemudian nanti kita akan tutup karena kita tidak boleh melebihi daripada 2 jam diskusi kita. Di sini pertanyaan dari, tapi ini masukan kalau menurut saya juga pertanyaan dan juga masukan dari Ibu Erna Amalia. Assalamualaikum, selamat sore Bapak Ibu. Pembahasan menarik, intinya bla bla bla. Jadi sehubungan dengan Taiwan yang belum ada pengakuan secara internasionalnya, mungkin perlu didalami juga bagaimana perlindungan WNI yang melakukan perbuatan hukum di wilayah Taiwan. Seperti pernikahan diaspora yang bisa menimbulkan berbagai akibat hukum seperti pengakuan status pernikahannya, kewarganegaraan anak,
Bila terjadi perceraian, bagaimana pembagian harta gonogininya, warisan dan sebagainya. Mengingat Taiwan hanya ada kantor perwakilan dagang. Nah, ini mungkin bisa jadi masukan Ustadz Nur Hidayat nanti dalam fokus penelitian kita. Bagaimana peran pemerintah negara Indonesia terhadap warga negara Indonesia yang ada di Taiwan, baik itu yang merekanya tinggal bekerja di sana, tinggal bekerja belajar di Taiwan, lanjut pertanyaan berikutnya dari Ibu Kamalia. Ibu Kamalia apresiasi yang luar biasa kepada narasumber dan juga kegiatan ini. Silakan Ustadz, atau mungkin Bapak Ibu ada yang mau menanggapi lainnya, silakan. Bapak Edison Manurung membuka suaranya, mau menambahkan? Atau Pak Haswir, enggak? Pak Munawir? Atau Ibu Dr. Mesra ini selaku Ketua Penelitian Suara saya tadi keputus, gimana ini? Ya, silakan. Sinyal terputus. Saya sadari dengar suara saya, Ustaz. Ya, Pak, saya tadi pas ngomong keputus ya, bisa sambung nggak? Oh ya, silakan. Baik, mohon Jangan, maaf. satu menit, Ustaz, ya. Silakan, baik, Pak Dr. Sadari, satu 1 menit. menit saja ya. Jadi ini juga ingin memperkuat apa yang dilakukan Pak Nur Hidayat. Jadi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tadi, saya ikut berkontribusi untuk nyambung ya. Jadi tadi saya terakhir itu berbicara tentang pernikahan beda agama, itu salah satu kasus diaspora. Ini juga ada salah satu dokter yang sudah meneliti pernikahan beda agama di luar negeri, itu ada bukunya Dr. Sri Wahyuni gitu. Ini penelitian kolaboratif juga, saya sudah membaca bukunya itu. Hasil dari riset itu memang kita khususnya umat Islam ya tidak memperhatikan ada KPI. Jadi KPI ini Kitab Perdata Internasional. Ternyata saya juga baru tahu ini ada Kitab Perdata Internasional tuh ada. Harusnya ini kita menjadi perhatian sebagai umat Islam bagaimana mengkonsep, menyusun Kitab Perdata Internasional ini. Nanti Kitab Perdata Internasional ini kita berikan masukan-masukan bagaimana melindungi warga negara yang melakukan diaspora. Sehingga kasus-kasus misalnya harta waris, kemudian hak asuh dan sengketa apapun ini melalui Kitab Perdata Internasional ini akan ada solusinya begitu. Karena kita belum sampai menyentuh ke sana. Jadi Kitab Perdata Internasional ini juga lemah. Ini terbukti di buku itu bahwasanya banyak sekali kasus-kasus entah beda agama, entah diaspora yang lain itu atau nikah di bawah tangan itu terjadi hal-hal yang tidak adil khususnya kepada perempuan dan anak-anak. Jadi ini menjadi perhatian kita juga nanti ke depan bagaimana memberikan kebijakan sampai ke sana. Kemudian Pak Nur Hidayat juga menyinggung masalah ini ya, hifdzul nasab sama hifdzul nasl itu. Ini setiap negara memang harus punya tanggung jawab untuk menjaga kelangsungan hidup, keturunannya ya. Jadi setiap negara, bukan individu juga, ini sudah tanggung jawab negara. Jangan sampai satu negara itu tidak ada penduduknya atau berkurang penduduknya atau banyak penduduknya tidak produktif, itu juga sangat disayangkan. Jadi harus meningkat dalam segala hal. Nah, ini konsep hizbun nasab sama hizbun nasl ini dalam konsep usul fikih juga maqasid syariahnya adalah diperlukan untuk menjaga keturunan, itu diperlukan
namanya KUA. Ya kalau di Indonesia KUA lah ya. Makanya ada KUA, kemudian ada pengadilan agama yang mengatur perkawinan, perwarisan dan lain sebagainya. Jadi konsep usul fikih, maqasid syariah itu juga dengan adanya KUA, nikah itu harus legal, tidak ilegal. Ini menjadi hal-hal yang daruriyah yang harus kita pikirkan, apalagi konteksnya dalam skop antar negara. Ini harus menjadi adalah KUA internasional begitu yang bisa mengakomodir ini, itu harus segera dipikirkan. Nah, terakhir ya, kita juga saya sendiri tahu ya kalau Pak Nur ini juga pelaku diaspora karena beliau sudah di Taiwan ya, pernah ke Taiwan. Tapi bukan pelaku diaspora pernikahan ya. Beliau cuma pelaku diaspora, pernah ke sana. Beliau juga saya dengar dari cerita beliau itu dia juga sudah menikahkan itu pelaku diaspora ya Pak Nur ya. Jadi beliau ini sudah menjadi penghulu diaspora, jadi nggak bisa diragukan juga ini beliau nih, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Dan sekarang beliau sebagai tim peneliti diaspora, alhamdulillah. Mudah-mudahan masukan dari teman-teman yang lain semuanya ini menjadi kontribusi yang besar buat kita semuanya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Ustaz. Terima kasih Dr. Sadari tambahan dan masukannya ya. Dr. Sadari ini sebenarnya sangat berminat sekali menjadi praktisi untuk pernikahan diaspora, tapi apalah daya sudah punya dan tidak berani ya. Dr. Sadari. Pak Dr. Sadari adalah beliau tim peneliti kita juga. Beliau adalah rektor di INISA Bekasi, saat ini menjabat sebagai rektor di INISA Bekasi. Ya, terima kasih Pak Dr. Sadari. Silakan mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu lainnya sebelum kita tutup sebentar lagi, sekitar 10 menit lagi. Silakan. Informasi kepada seluruh peserta semuanya bahwasannya sertifikat itu bisa diambil di website Puskoleknas atau dibagikan melalui chat. Tetapi bagi Bapak Ibu yang ingin tertulis namanya secara langsung dapat mengisi Google Form, nanti kita akan kirimkan balik melalui email yang telah Bapak lakukan. Sertifikatnya resmi dari Ya. Bagaimana? Kurang. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya kira inilah pentingnya riset kolaboratif ini penting dilakukan karena sekali lagi persoalan-persoalan pernikahan diaspora ini banyak dampaknya gitu ya. Ya. Nah, oleh karena itu kita output dari pernikahan diaspora ini adalah bagaimana kita memberikan kontribusi kepada dunia gitu, karena pernikahan diaspora ini adalah karena pernikahan diaspora ini adalah sebuah keniscayaan di dalam era globalisasi saat ini. Jadi ketika ada mobilitas, ada mobilisasi, ada migrasi masyarakat antar negara, maka disitulah peluang-peluang terjadinya nikah diaspora, terjadinya pernikahan diaspora. Nah, ketika terjadinya pernikahan diaspora ini, tentu dengan berbagai motif ya, motif ekonomi ataupun motif agama, saya kira kalau tidak ada solusi, ini bisa menjadi sebuah problem besar di dunia. Tetapi satu sisi bahwa pernikahan diaspora ini adalah
sebuah solusi dalam persoalan-persoalan demografi, persoalan-persoalan ekonomi, persoalan-persoalan konflik antar negara. Sehingga sebetulnya pernikahan diaspora ini adalah sebuah solusi untuk mempererat, untuk untuk menjadi solusi terhadap persoalan-persoalan tadi. Ada sebuah negara yang minus penduduknya seperti Pak Sadari tadi sampaikan ya. Ada sebuah negara yang minus perempuannya gitu. Kemudian dengan pernikahan diaspora itu akan menjawab itu gitu. Oleh karena itu saya kira riset ini sangat penting kita lakukan. Dan ini tidak hanya ini bukan persoalan kecil ya, ini persoalan besar. Ini sebuah persoalan besar gitu. Yang sekali lagi dalam era globalisasi ini menjadi sebuah keniscayaan gitu. Nah, saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan riset kita ini tidak terhalang lagi. Kalau kemarin riset kita ini awalnya di tahun 2020 karena ada COVID-19 ini, sehingga kita harus undur di tahun depan gitu. Sehingga mudah-mudahan tahun depan ini kita bisa lakukan riset ini. Terima kasih kepada semuanya. Mudah-mudahan kita bisa diskusi di media lain atau di tempat lain, dan saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Nur Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, Bapak Dr. Nur Hidayat MA yang telah mempresentasikan bagaimana pernikahan diaspora di negara Taiwan, ya, baik itu motivasinya ada motivasi ekonomi, apakah ekonomi ataukah agama. Ya. Kita sudah hampir 2 jam, sebenarnya masih ada sisa waktu 7 menit lagi untuk sampai ke jam 4, ya 2 jam. Tapi kalau memang kita persilakan kalau ada tanggapan, kalau tidak ada kita tutup. Silakan, ada yang mau menambahkan, Pak Munawir atau siapa? Ibu Mukhayaroh, ada boleh saya, Mas Rohim? Ya, silakan Ibu Mukhayaroh, dosen agama Islam di Fakultas Pamulang, Banten. Silakan Bu. Oke. Tambahan atau pertanyaan, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejauh saya mendengarkan pemaparan Pak narasumber, saya tidak menangkap bahwa narasumber belum menjelaskan tentang aspek legalitas pernikahan itu. Padahal itu penting mungkin karena nanti akan berujung pada pernikahan yang solih seperti yang tadi sudah dijelaskan. Tapi kemudian tadi Mas Sadari sudah memaparkan bahwa bagaimana kemudian sebaiknya pernikahan itu harus legal secara negara. Karena kesannya kan tadi bahwa pernikahan yang dilakukan, seperti tadi Mas Rohim juga menjelaskan, jangan-jangan pernikahan itu dilakukan seperti saudara-saudara kita yang dari Timur Tengah yang melakukan pernikahan dengan saudara-saudara kita yang ada di puncak, gitu kan? Gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mensikapi komentar Mas dari tadi yang tentang seharusnya orang-orang yang pernikahan diaspora itu harus bisa memualafkan orang. Itu kok saya kurang sepakat. Terkesan bahwa pernikahan itu jadi niatnya jadi nggak tulus, nggak suci. Terima kasih, mohon tanggapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ini Bernas pertanyaannya, karena memang berkaitan dengan PR besar ya tentang karena memang tadi narasumber tidak banyak menyinggung tentang legalitas pernikahan, karena kesannya memang nikahnya nikah siri, nikahnya di masjid saja, nikahnya tidak diisbatkan oleh lembaga resmi baik itu dari negara Indonesia maupun dari negara setempat. Yang kedua juga ketika memang niatnya untuk supaya memualafkan orang, jangan-jangan dia nikah dengan non-muslim
apalagi non-muslimnya bukan ahlu kitab ya di sini, tapi kemudian niatnya setelah nikah nanti memualafkan suaminya. Berarti ini kan pernikahan beda agama, masalah baru juga ini nantinya. Silakan Ustaz Nur Hidayat. Semoga Ya, tidak pusing. terima kasih. Saya kira ini tantangan kita di riset ini. Jadi bagaimana nanti rekomendasi kita adalah bagaimana pernikahan diaspora ini mempunyai lembaga internasional gitu. Jadi ada misalnya, walaupun katakanlah ada kebijakan negara yang berbeda-beda, sehingga misalnya pasangan nikah diaspora ini dianggap ilegal gitu, tidak memiliki legalitas dari negara. Saya kira nanti rekomendasinya adalah kita memiliki lembaga yang melegalkan pernikahan diaspora gitu. Itu yang pertama rekomendasi kita itu, supaya apa? Ini pernikahan diaspora yang saya tadi sebutkan ini adalah sebuah keniscayaan dalam era globalisasi ini. Jangan dihambat karena gara-gara tidak memiliki legalitas atau tidak punya pengakuan dari negara. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira gini, setiap orang itu dengan agama yang dimilikinya itu memiliki motivasi. Dan ini fitrah ya. Ketika orang Islam menikah dengan orang misalnya beda agamanya, pasti ada motivasi ingin mengajak orang itu untuk mu'alaf atau ingin diajak masuk Islam. Itu fitrah saya kira. Dan ini kalau dalam konsep dakwah itu benar, itu kata Pak Sadari. Jadi memang bagaimana harus mengajak ud'u ila sabili rabbik kan gitu. Jadi dalam pernikahan itu harusnya diajak, kalau misalnya dia ternyata dulunya atau dia mu'alaf ya dibimbing untuk baik, untuk mengajarkan ibadahnya dan seterusnya. Jadi ini fitrah dan motivasi itu sangat fitrah ya. Begitupun orang non muslim gitu mengajak orang menikah dengan kita misalnya, itu pasti ada motivasi itu, motivasi agama namanya. Ini fitrah. Dan yang terakhir itu yang terakhir itu pertanyaannya mengenai apa itu, saya lupa yang terakhir. Terakhir itu pertanyaannya niat pernikahannya untuk memualafkan. Oh iya, itu saya kira itu fitrah. Tadi saya bilang motivasi itu sangat fitrah, sangat dan dimiliki oleh orang yang beragama gitu untuk memualafkan. Contoh misalnya ada pelaku, saya sebut ya, ini menyebutkan nama tapi kebaikan ini. Ada Profesor Andi Faisal Bakti, beliau ini adalah dosen Fakultas Dakwah, menikah dengan orang Perancis, dimualafkan itu orang Perancis, sangat positif sekali. Gitu. Banyak lain misalnya, banyak contoh lain gitu. Yang ini kalau bisa memang harusnya kita ketika hijrah, tadi Pak Sadari saya setuju, ketika kita migrasi, hijrah ke suatu negara, itu ada modal ilmu, modal agama, modal pendidikan, sehingga ketika ke negara lain itu mempengaruhi gitu. Dan ini ditulis oleh beberapa orang yang salah satunya Pak Dino Pati Jalal itu menulis tentang diaspora Indonesia. Jadi potensi diaspora Indonesia itu bisa mempengaruhi perdamaian dunia, mempengaruhi peradaban, bisa mempengaruhi kebudayaan gitu. Saya kira itu sangat positif kalau memang itu pun dilakukan. Terima kasih. Ya, terima kasih Ustaz Nur Hidayat. Jadi kita teringat pada hadis Nabi tentang niat ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kemudian di ujung wa man kana hijratuhu li imra'atin yunkihuha. Jadi ini sebuah motivasi sebenarnya. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu mau pergi misalnya ke Taiwan untuk dapat jodoh, mesti dapat jodoh karena tadi niatnya li imra'atin atau li mar'in, maka yunkihuha. Begitu. Jadi itulah makna hijrah itu, disuruh kita hijrah. Tapi kalau saya sekarang di Rusia, saya tidak ada niatan untuk
mendapatkan jodoh karena saya sudah menikah, jadi tidak bisa untuk kemudian jadi tergantung niat ya. Saya juga terinspirasi dari kisahnya Buya Hamka. Beliau ketika ditanya bagaimana, ada yang protes kepada beliau, Buya, mengapa di Saudi itu banyak sekali orang-orang yang berzina, katanya banyak sekali orang-orang yang kemudian melakukan perbuatan maksiat, begitu kata beliau. Saya tidak melihat di sana ada apapun. Kemudian ketika beliau pulang dari Los Angeles, dari Amerika karena dakwahnya, beliau pulang ditanya bagaimana Buya di sana, apakah ada banyak seks bebas? Beliau mengatakan di sana saya tidak menemukan apapun. Ya, jadi ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Tergantung niat kita. Bahkan saya ketika saya pergi haji, ketika petugas haji, saya niatkan saya tidak akan mau melihat sesuatu yang berbau-bau negatif. Misalnya kata orang TKW yang nakal sebagainya. Ternyata ketika di sana selama 3 bulan tidak ketemu sama sekali. Dan di Rusia juga, alhamdulillah saya belum pernah ketemu namanya orang seks bebas, kecuali orang yang melakukan misalnya ciuman di jalan atau apa, itu memang banyak di sini, tapi kalau melihat langsung tidak pernah melihat saya sama sekali, karena memang niat kita tergantung niat kita apa. Tapi kalau niatnya untuk li'imra'atin, maka pasti akan yunkihuha. Ya, itu terima kasih Ustaz Nur Hidayat. Closing statement silakan sebelum ditutup. Ya, sekali lagi bahwa pernikahan diaspora ini adalah, saya bisa katakan ini sebuah tren dalam pergaulan global. Di samping itu bahwa pernikahan diaspora ini adalah sebuah keniscayaan yang kita tidak bisa menghindari itu. Apalagi misalnya saat ini komunikasi kita antar negara itu sudah terbuka. Jadi kalau misalnya ada warga negara Filipina misalnya menghubungi warga negara Amerika hari ini, kemudian besok menikah, itu sesuatu hal yang sudah tidak asing lagi dan sudah biasa gitu saat ini. Nah, oleh karena itu, ketika terjadi pernikahan diaspora ini, maka banyak ekses, banyak dampak yang ditimbulkan. Baik itu kalau dampak positif bagus. Tapi ketika dampak negatif yang ditimbulkan adalah, maka disitulah harus ada peran pemerintah harus menangani itu. Dan yang terakhir saya kira pernikahan diaspora ini ke depan ini akan terus akan berkembang ya, terus akan bertambah, karena sekali lagi era digital ini, era komunikasi yang terbuka lebar ini mendukung itu. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz Nur Rahim. Mudah-mudahan sekali lagi mohon doanya kepada Bapak Ibu sekalian. Riset kita ini sangat penting saya kira, sehingga mudah-mudahan tahun depan kita bisa lakukan dan tidak ada halangan lagi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Dr. Nur Hidayat MA yang telah mempresentasikan pemaparan terkait dengan pernikahan diaspora di negara Taiwan, motivasi agama atau motivasi ekonomi. Yang kita cukupkan acara kita bertemu lagi insya Allah, semoga diberikan kesehatan dan panjang umur supaya kita bisa bertemu kembali pada hari Selasa minggu depan pada pukul dan gelombang yang sama dengan tema yang berbeda, yaitu temanya politik hukum pernikahan diaspora di negara Rusia. Ya, jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, bagi yang ingin hadir dipersilakan welcome tanpa registrasi, tapi bagi yang membutuhkan sertifikat dengan tertulis namanya harap mengisi Google Form karena kita tidak bisa merekayasa nama kecuali yang telah tertulis. Tapi kalaupun tidak meregistrasi, kita terbuka karena ini niatnya adalah untuk penyebaran ilmu. Mari kita tutup sama-sama dengan bacaan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Dengan menutup baca doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu alla ilaha illa anta wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh live, silakan. Ya.
Makasih Pak Nur Rahim. Terima kasih Bu dari Banjarmasin. Salam Bu keluarga. Ya, makasih. Ya. Saya tutup ya. Oke. Ya, baik.